Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Insani, NIM 2214201056 dari Keperawatan 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari keterampilan dasar keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Imelda R. Kartika Putri dari Universitas Kordeko Bukit Tinggi. Baiklah, alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital yaitu stetoskop, tensimeter, reflekshammer, handskun, jam, bau-bauan, buku kecil, masker, termometer, penlek, kapas alkohol, gel pelumas, tisu, kantong plastik pengganti bengkok. Kenalkan, saya perawat Dinda Insani yang bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti ya Bu. Apakah betul dengan Ibu Nadia berumur 20 tahun Bu? Benar Bu. Permisi ya Bu, saya lihat gelangnya. Nah, baiklah Bu, tujuan saya kemari, saya akan mengukur tanda-tanda vital Ibu untuk mengetahui tensi Ibu, suhu, pernapasan, dan nadi Ibu. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia Bu. Tempatnya di sini saja ya Bu. Sebelum saya melakukan tindakan, ada yang perlu saya bantu terlebih dahulu Bu? Tidak ada Bu. Baiklah Bu, nanti dalam tindakan mohon kerjasamanya ya Bu. Saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Baiklah, yang pertama, jangan lupa menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya mencuci tangan 6 langkah, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kuku-buku jari, jempol, kuku. Lakukan itu sampai tahap terakhir. Setelah itu, memasang masker. Setelah itu handskun bersih. Bu, pertama saya akan mengukur suhu Ibu. Maaf Bu, mau saya bantu bersihkan area ketiaknya atau saya bantu sendiri Bu? Saya sendiri saja Bu. Ya Bu. Masukkan ke dalam plastik atau bengkok. Setelah itu mengambil termometer. Cek apakah air raksanya sudah turun atau belum. Apabila sudah, berikan pada pasien dalam keadaan bersih. Mau dibantu atau sendiri Bu? Sendiri saja Bu. Apa sudah benar Bu? Ya Bu. Nah, silang saja ya Bu, biar sembari menunggu itu saya akan mengukur tensi Ibu ya Bu. Permisi ya Bu. Letak manset tensi 2 jari di atas mediana kubiti. Permisi ya Bu. Iya Bu. Permisi ya Bu. Setelah itu raba arteri radialis, kunci balon, setelah itu pompa. Apabila sudah terdengar bunyi dup yang pertama, pompa sampai 20 lagi ke atas, setelah itu turunkan secara perlahan. Apabila ragu, lakukan sekali lagi.
Permisi ya Bu. Setelah itu kita mengecek nadi pasien. Dilakukan selama 1 menit. Apakah Ibu merasa sesak, Bu? Tidak, Bu. Boleh diambil lagi termometernya, Bu? Siap, Bu. Saya itu lihat sebelumnya lap dengan tisu. Lihat berapa hasil dari pengukuran. Apabila sudah, bersihkan dengan alkohol swab. Dan catat hasilnya. Lalu kembalikan ke tempat semula. Setelah itu catat dari hasil pengukuran. Setelah itu membuka handscoon dan masker. Jangan lupa untuk mencuci tangan setelah melakukan tindakan. Setelah itu kasih tahu pasien hasil dari pemeriksaan. Baiklah Bu, tadi kita telah melakukan cek ya Bu, hasilnya tekanan darah Ibu normal 120/80, suhu Ibu juga normal 37 derajat Celcius ya Bu. Nadi Ibu juga normal 77 kali per menit, napas Ibu juga normal 19 kali per menit ya Bu. Apakah Ibu merasa ada keluhan, Bu? Tidak ada, Bu. Baiklah Bu, saya akan kembali ke ruangan saya. Apabila Ibu membutuhkan saya, bisa minta tolong keluarga untuk panggil saya di ruang anesthesia ya Bu, atau memencet bel yang berada di atas ini. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Saya permisi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya perawat Dinda Desani yang bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti ya Bu. Apakah betul dengan Ibu Nadia berumur 20 tahun? Siap Bu, saya dalamnya. Baiklah Bu, tujuan saya kemari saya akan memeriksa fisik Ibu ya Bu untuk mengenai keadaan Ibu sekarang. Saya butuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia Bu? Baiklah Bu, sebelum saya melakukan tindakan ada yang perlu saya bantu tidak Bu? Tidak, saya akan bersihkan alatnya dulu ya Bu. Jangan lupa menutup sampiran. Saya itu cuci tangan maka telapak tangan, tangan, sasa jari, buku-buku, jempol, kuku, sampai akhir. Setelah itu jangan lupa memakai masker juga. Baru terus bersih. Yang pertama kita pemeriksaan pada bagian kepala Ibu ya Bu. Yang pertama inspeksi, lihat bentuk, ukuran, simetrisnya kulit kepala, rambut. Ini ya Bu, normal ya Bu bentuknya. Setelah itu palpasi dengan ujung jari melakukan dengan rotasi. Siap Bu, saya raba. Tidak ada benjolan, berarti normal ya Bu. Setelah itu bagian mata, inspeksi kelopak matanya, amati posisi dan warna. Setelah itu konjungtiva, tarik kelopak mata ke bagian bawah dengan ibu jari, lihat warnanya. Permisi ya Bu. Apabila warnanya merah berarti normal, apabila tidak merah berarti anemia ya Bu. Ibu normal sekarang ya Bu.
Dan bagian sklera, lihat waktu pemeriksaan konjungtiva tadi, ikterik atau tidaknya. Selanjutnya bagian kornea dilakukan dengan menyentuh gulungan kapas steril pada bagian ujung matanya, bisa juga dengan tisu. Apabila berkedip berarti normal ya Bu. Setelah itu bagian pupil, lihat menggunakan M-Light. Apabila bagian pupilnya mengecil atau disenter berarti normal. Siap Bu. Setelah itu bola mata, amati bola matanya, dia mata nistagmus, lurus atau tidak, julingnya atau tidak, bola mata Ibu. Setelah ini Bu, ikuti ya Bu. Normal ya Bu. Setelah itu lapang pandang. Ibu bisa perhatikan ini Bu. Bagian sini masih nampak Bu. Dan setelah itu lapang pandangnya dengan melihat daerah jauh. Apakah nampak bacaan ini Bu? Nampak Bu, telinga. Setelah itu palpasi, pejamkan mata klien. Saya pejamkan matanya Bu. Setelah itu raba dengan jari telunjuk. Saya digerakkan bola matanya Bu. Tidak ada edema dan normal juga. Selanjutnya kita pada bagian telinga ya Bu. Bagian telinga ini bagian inspeksinya, lihat apakah simetris, posisinya, kebersihannya juga, dan warnanya. Pegang daun telinga, kemudian tarik ke atas dan ke belakang sehingga lurus. Lihatnya ada pendarahan. Siap Bu. Normal ya Bu. Setelah itu pemeriksaan pada pendengarannya. Bisik di belakang pasien dengan jarak 4-5 meter. Siap Bu, saya bisik dengarkan ya Bu. Halo. Dengar Bu? Saya itu dengan arloji dengan jarak 30 cm. Apakah terdengar Bu? Terdengar. Berarti normal ya Bu. Setelah itu dengan garpu tala. Di sini misalnya ini garpu tala, kan? Bagian telinga. Normal ya Bu. Setelah itu palpasi kartilago secara simetris, lunak ke arah atas. Permisi ya Bu. Itu normal. Selanjutnya lanjut pada bagian hidung ya Bu. Maskernya bisa di sini bagian hidung kita bisa inspeksi, melihat bagian tulang hidung, kesimetrisan lubang hidungnya, warna dan cuping hidungnya sama atau tidak. Setelah itu palpasi bagian hidung dengan telunjuk dan ibu jari. Dapat diraba. Simetris ya Bu. Setelah itu bagian mulut dan faring. Yang pertama tuh inspeksi pada bagian bibirnya, amati warna, simetris, kelembapan, pembengkakan, adanya lesi atau ulkos. Selanjutnya bagian gigi ya Bu, bisa dibuka. Giginya lengkap juga ya Bu dan rapi juga, tidak ada gingsol ya Bu. Setelah itu bagian lidah, warna merah muda, lesinya dan posisinya simetris atau tidak. Bisa dua kali lidahnya Bu. Normal ya Bu. Setelah itu pelatum ini langit-langit lidah, bisa dibuka Bu. Normal juga ya Bu. Setelah itu faring, anjurkan pasien kepalanya sedikit diangkat ke belakang, buka mulut, tekan lidah menggunakan spatel, anjurkan klien mengatakan amati faring tanda kesimetrisan ovula, periksa tonsil meradang atau tidaknya. Bisa ya Bu. Bisa dibuka Bu. Bilang normal ya Bu. Saya itu palpasi,
Bungkus ujung lidah dengan kasar, palpasi lidah menunjukkan telunjuk kanan untuk menguji batas lateralnya. Kasar. Ini bagian leher ya Bu. Bagian leher ini dilihat bentuk leher, warna kulit, jaringan parut, dan adanya edema massa. Bisa ya Bu. Dan lihat juga kelenjar tiroidnya membengkak atau tidak dengan cara palpasi. Permisi ya Bu. Beneran Bu? Berarti normal ya Bu. Baiklah, selanjutnya kita pada bagian torak ya Bu. Yang pertama inspeksi dada. Inspeksi dada ini melihat daerah dada dari depan, belakang, kulit dada, retaksi interkostalis dengan bernapas. Apabila dadanya membusung berarti tidak normal ya Bu. Normal ya Bu, biasa. Dan itu palpasi. Yang pertama untuk mengukur pernapasan, taruh tangan di atas dada pasien. Apabila tidak lebih dari 2 jari berarti 2 cm berarti normal. Setelah itu minta klien untuk membelakang. Si Bu, sedikit. Minta klien untuk mengatakan 77 3 kali. Siapkan dulu ya Bu. Yang pertama 77, 2 77, 3 77. Sama bunyinya berarti normal ya Bu. Sebentar lagi Bu. Baiklah, selanjutnya kita pada perkusi dada sebelah kanan. Apabila terdengar bunyi normal resonan, dan sebelah kiri berarti duduk. Selanjutnya auskultasi dengan cara mendengarkan pernapasan pasien. Ya Bu. Apabila terdengar bunyi mengi berarti pasien asma. Setelah itu auskultasi jantung. Auskultasi jantung ini untuk mengetahui irama jantungnya normal atau tidak. Bisa Bu. Normal. Setelah itu inspeksi dan palpasi jantung. Anjurkan klien untuk terlentang. Apakah boleh baring Bu? Gerakan jari pemeriksaan sepanjang sudut dan masing-masing sternum untuk meraba iga kedua yang terdekat. Palpasi spasium interkostal kedua kanan untuk menentukan area aorta, dan spasium interkostal kedua kiri untuk menentukan aorta pulmonal. Inspeksi dan palpasi bagian jantung. Setelah lihat palpasi raba, siap Bu. Apakah adanya benjolan atau tidak, pembengkakan pada jantungnya. Setelah itu perkusi ketuk. Apabila bunyinya redup, menunjukkan jantungnya tidak normal. Setelah itu pada bagian payudara dan ketiak. Pada bagian payudara yang pertama itu ukuran, bentuk, kesimetrisan, dan warnanya. Kulit, lesi, adanya pembekakan. Selanjutnya pada bagian aksila adanya kemerahan, pembekatan, infeksi, dan pigmentasi. Bisa Bu. Itu palpasi. Palpasi bagian daerah dada dengan gerakan memutar pada bagian dadanya dengan arah jarum jam. Setelah itu aksila, palpasi daerah klavikula dan ketiak terutama pada area limfenoid. Normal ya Bu. Selanjutnya pada abdomen atau bagian perut Ibu ya Bu. Yang pertama inspeksi, amati bagian perutnya apakah buncit atau tidaknya, jaringan perutnya, serai, bayangan pembuluh darah, vena di kulit abdomennya. Siap Bu. Normal ya Bu. Yaitu auskultasi, dengarkan bising ususnya selama 3-5 detik dengan normalnya 5-12 kali per menit. Siap Bu. Normal Bu. Setelah itu palpasi. Yang pertama bagian hepar
Raba pada bagian heparnya, apakah ada pembengkakannya atau tidak? Yaitu bagian limfa. Apakah boleh duduk? Raba, apa pegang secara menyilang dengan tangan kiri di bawah panggul, letakkan tangan kanan dengan jari di atas abdomen di bagian kiri kostal, tekan ujung jari ke arah limfa. Siap, Bu? Saya itu bagian ginjal. Siap, Bu? Apakah ada nyeri tekan, Bu? Tidak. Tidak. Tidak, Bu. Saya itu daerah genitalia. Yang pertama inspeksi, kosongkan dulu kandung kemih, atur posisi litotomi, observasi adanya lesi, edema, dan untuk mengetahui ukuran, warna, dan bentuk kesimetrisannya juga. Selanjutnya rektum dan anus. Inspeksi adanya hemoroid, lesi, dan kemerahan. Selanjutnya palpasi, pakai sarung tangan dengan lubrikan, masukkan jari telunjuk ke anus, palpasi adanya massa atau tidaknya. Satu bagian kulit, inspeksi, amati adanya penambahan atau pengurangan pigmentasi pucat, kemerahan, ikterik, keburuan, lesi kulit, lihat lokasinya, ukuran dan konsistensinya. Palpasinya untuk lihat suhu, kelembapan, tekstur, turgornya. Bisa, Bu. Lihat dipelintir, maka langsung kembali berarti normal ya, Bu. Saya itu bagian kukunya. Inspeksi bagian kukunya. Saya itu palpasi. Genggam jari kuku, amati warna dasar kuku, lalu lakukan penekanan kuku pada dasar kuku dengan ibu jari. Saat tekanan diberikan, kuku tampak pucat atau berwarna. Lihat, kalau kembali pink kembali berarti normal ya, Bu. Setelah itu jangan lupa membuka handscoon dan masker. Setelah itu pamit pada pasien. Baiklah, Bu, saya telah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisik Ibu. Dari hasil pemeriksaan kita tadi normal ya, Bu. Ada yang perlu saya bantu lagi, Bu? Saya akan kembali ke ruangan saya. Apabila membutuhkan, saya bisa minta koordinator tolong manggil saya ke ruangan saya ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.